Halo teman-teman semua, kita akan melanjutkan kisah Tan Yun membalas dendamnya kepada para dewa dan kembali menjadi dewa tertinggi. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah subscribe dan like video ini. Oke, langsung saja kita mulai. Tan Yun membungkuk dan melihat Danyu melambai padanya di antara kerumunan di arena seni bela diri. "Danyu, siapa namanya?" tanya Tan Yun sedikit bersemangat. "Song Wu Xiao. Aku tidak menyangka bahwa kakak senior Song Wu, salah satu dari 13 wanita cantik di gerbang dalam, adalah temanmu," ucap Danyu menatap Tan Yun dan berteriak memuji. "Penatua ketiga, temanku sedang menungguku. Jika tidak ada hal lain, izinkan aku untuk menemuinya," ucap Tan Yun membungkuk. "Ya, pergilah," ucap Shen Qingfeng berkata sambil tersenyum. "Oh, ngomong-ngomong Tan Yun, kau tidak harus tinggal lagi di Gunung Peri Changling di masa depan. Nona menghadiahkanmu Gua Gunung Peri nomor 555. Itu yang terbaik di antara pegunungan peri yang dikelola oleh divisi pil kita." "Baik, aku mengerti," ucap Tan Yun segera. Dia menginjak pedang terbang dan memanggil Danyu. "Danyu, naiklah bersamaku." "Baiklah," ucap Danyu melompat di belakang Tan Yun. Tan Yun dengan cepat menghilang di atas langit arena seni bela diri. Sesaat kemudian, dua pedang terbang datang dari langit dan mendarat di pagoda. Mereka adalah Fan Luo, murid dari penatua kedua Du Chen, dan Song Hong, murid Shen Wende. "Hormat kepada penatua ketiga dan penatua keenam," ucap keduanya memberi hormat pada Shen Qingfeng dan Shen Wende di pagoda. "Guru, apakah Tan Yun telah keluar dari ruang pelatihan?" Song Hong bertanya kepada Shen Wende. "Dia baru saja pergi dan menuju ke Gunung Changling," Shen Wende berkata sambil tersenyum. "Jika kalian mencarinya, cepat susul dia sebelum dia jauh." "Tapi Song Hong, setengah bulan lagi berkumpul di Gunung Peri Bingking, karena saat itu kita akan pergi ke Sekte Peri Abadi." "Baik guru." Setelah itu Song Hong segera menginjak pedang terbangnya dengan Fan Luo dan terbang ke Gunung Changling. Setengah jam kemudian, pedang terbang Tan Yun muncul di atas Gunung Changling. Dia melihat Song Wu Xiao yang sedang mendengarkan ratusan murid dari kebun obat yang sedang asik menceritakan apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir sejak Tan Yun memasuki kebun obat Lingsan. "Gongsun Ruoxi," ucap Tan Yun menatap gadis di samping Song Wu Xiao dan membayangkan waktu pertama kali dia bertemu dengannya di Wanbao lebih dari setahun yang lalu. Saat itu dia menutupi wajahnya dengan lumpur. Dia seharusnya masih tidak tahu bahwa itu adalah dirinya. Tiba-tiba mata Tan Yun melintas pada seorang pria berjubah hijau berdiri di belakang murid-murid taman obat Lingsang di sekitar Song Wu Xiao. Matanya menatap Song Wu Xiao dengan kekaguman. "Saudaraku, kakak senior Tan sudah kembali," teriak Danyu melompat turun dari pedang terbang. Para murid berbalik satu demi satu memandang Tan Yun dengan hormat dan berteriak serempak, "Salam kepada kakak senior Tan." "Tidak perlu sesopan itu," ucap Tan Yun mendarat ke tanah. "Tan Yun?" ucap Song Wu Xiao tiba-tiba melihat ke belakang. Pada saat ini tidak ada yang lain di matanya kecuali Tan Yun. Dia berjalan dengan penuh kasih menuju Tan Yun selangkah demi selangkah. Di sisi lain, Cao Bin yang menatap Tan Yun dan langsung memiliki niat membunuh yang tidak terlihat di matanya. Pada saat ini, tubuh menawan Gongsun Ruoxi bergetar. Matanya menatap pedang terbang di kaki Tan Yun dan hatinya terkejut. Pedang ini adalah salah satu dari 11 pedang yang dibeli pria itu lebih dari setahun yang lalu. Bagaimana itu bisa ada di tangan Tan Yun? Gumam Ruoxi dalam hatinya. Ataukah pria waktu itu adalah Tan Yun? Ruoxi mulai menerka-nerka. Memikirkan hal ini, Gongsun Ruoxi memanipulasi kesadaran spiritual dan memasuki cincin penyimpanannya. Kesadaran spiritual terselubung dalam visualisasi memori seorang pria yang telah membeli 11 pedang terbang dan membandingkannya dengan sosok Tan Yun saat ini. Akhirnya, kedua sosok itu tumpang tindih dengan sempurna. Ternyata benar, itu adalah Tan Yun. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Skill pemurnian senjatanya melebihiku, tapi di sini dia hanya murid pekerja dari kebun obat Lingsan. Gongsun Ruoxi bingung memikirkannya. Ada 3 alasan mengapa dia begitu yakin bahwa Tan Yun lah yang memberi 11 pedang terbang yang disempurnakan oleh gurunya. Pertama,
Dia melihat bahwa pedang terbang Tanyun adalah pedang terbang senjata roh terbaik dengan atribut angin yang disempurnakan oleh gurunya. Kedua, murid pekerja yang tertutup lumpur di memori ingatannya itu sangat mirip dengan Tanyun. Lebih penting lagi, ada tai lalat hitam di leher potret itu dan Tanyun juga memilikinya. Ketiga, dia membayangkan bahwa ketika dia berada di aula abadi Murong bersama gurunya dan Song Wuxiao berbicara tentang orang dalam bayangan ingatannya itu, Song Wuxiao berseru kaget dan jelas mengenali Tanyun. Tetapi kemudian dia segera menutup mulutnya dan menyangkalnya. Semua indikasi ini menunjukkan bahwa pria itu adalah Tanyun. Apa yang Gongsun Roxy tidak percayai adalah bahwa tingkat pemurnian senjata Tanyun lebih tinggi darinya. Dengan kata lain, seperti dugaan guru, apakah Tanyun sengaja diperintahkan oleh Shen Subing untuk pergi ke Wanbao untuk membuat keributan? Tapi itu tidak masuk akal. Masakan kepala divisi pil Shen Subing memberitahu Tanyun tentang 11 pedang terbang yang dimurnikan oleh guru dan kemudian menyuruhnya untuk pergi ke Wanbao untuk pamer. Setelah kesimpulan singkat, Gongsun Roxy masih memutuskan bahwa Tanyun adalah master tersembunyi hidden gem di divisi pil. Gongsun Roxy memandang Song Wuxiao yang berjalan menuju Tanyun. Dia bingung di hatinya dan bergumam. Ketika aku menanyakan padanya apakah dia ingin memiliki kekasih hati, tapi dia menolak karena sudah memiliki seseorang di hatinya. Gongsun Roxy mengakui bahwa dia mengagumi Tanyun, tetapi pada saat ini dia merasa ada sesuatu di hatinya. Tanyun melihat Song Wuxiao yang mendekat. Tanyun tersenyum dan berjalan menuju Song Wuxiao dengan langkah cepat. Untuk sesaat mereka berdiri seperti gading emas. Song Wuxiao berkata dengan wajah yang malu, "Tanyun, apakah kau menerima surat yang aku minta Zian berikan padamu?" ucap Xiao. Suaranya kecil dan bergetar. Dia mengumpulkan keberaniannya dan menulis surat itu. Dia khawatir Tanyun akan menolak dirinya setelah membacanya. Kemudian Tanyun menjawab, "Iya, aku sudah membacanya." "Lalu, bagaimana menurutmu?" Song Wuxiao menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap langsung ke arah Tanyun. Tiba-tiba Tanyun mengambil langkah, memegang pipi Song Wuxiao dengan kedua tangannya dan mencium bibirnya dengan mesra. Tanyun memberitahu Song Wuxiao jawabannya dengan tindakan sederhana ini. Mata Song Wuxiao melebar, jantungnya berdebar. Dia bingung dan kosong dalam pikirannya. Setelah ciuman dalam 3 nafas, Song Wuxiao menjadi tenang dan menggelengkan kepalanya. Tangannya mendorong lembut Tanyun menjauh dan berkata dengan malu, "Ada banyak orang yang melihat kita." Tiba-tiba Danyu segera membuka mulutnya. "Wow, ternyata kakak perempuan Song Wu adalah kakak ipar kita." Danyu membungkuk kepada Song Wuxiao di kejauhan dan dengan sigap berkata, "Danyu memberi salam kepada kakak ipar." Setelah itu ratusan murid Taman Obat Lingsan melakukan hal yang sama. "Salam kepada kakak ipar." Banyak sosok menginjak pedang terbang dari kemud obat dan mendarat di belakang Danyu dan yang lainnya. Ketika ratusan orang kemudian mengetahui bahwa Song Wuxiao, salah satu dari 13 wanita cantik di gerbang dalam, adalah pasangan Tanyun, mereka meneriakkan salam untuk kakak ipar satu persatu. Wajah Song Wuxiao sangat merah semerah-merahnya. Rentetan kejadian ini mengejutkannya. "Xiao, aku tidak akan pernah melepaskanmu dari hidupku," ucap Tanyun kembali membuka tangannya untuk segera memeluk Song Wuxiao. Tiba-tiba raungan terdengar menggema. "Tanyun, dasar bajingan, jauhkan tangan kotormu dari tubuhnya. Jika kau berani menyentuhnya lagi, aku akan memotong tanganmu." Cao Bin berteriak dengan lantang. Karena sakit hatinya, dia telah mengejar Song Wuxiao selama lebih dari 2 tahun. Dan saat ini, di depan matanya, Tanyun mencium pujaan hatinya itu. Paru-parunya serasa akan segera meledak. Penuh amarah yang membara di dadanya. Dari sorot matanya terpancar niat membunuh. Kebenciannya memuncak sampai ke tulang-tulangnya. Raungan Cao Bin juga mengganggu pikiran Gongsun Roxy. Sosoknya segera melintas di depan Tanyun dan menatap dingin pada Cao Bin. "Apa maksudmu?" "Gongsun Roxy, menyingkirlah. Jika kau tidak menyingkir, aku bahkan tidak akan menghormati kakak senior Song sekalipun."
Kakak senior Song yang dimaksud Chow Bin adalah Song Han Tong yang ingin menyerang Tan Yun di pavilion Wan Baoling waktu Tan Yun akan membeli senjata. Chow Bin memiliki hubungan pribadi yang mendalam dengan Song Han Tong. Dia tahu bahwa Song Han Tong selalu menyukai Gong Sun Roxy. Aku akan memberitahumu lagi. Aku dan Song Han Tong tidak memiliki hubungan apapun, baik sekarang maupun yang akan datang, ucap Gong Sun Roxy berkata dengan dingin. Chow Bin baru saja akan membuka mulutnya untuk menjawab, tiba-tiba suara sarkastik terdengar. Bajingan, dari mana kau ini? Xiao adalah wanitaku, aku akan memeluknya jika aku mau. Tidak ada urusan denganmu, dan aku akan menyentuhnya lagi untuk menunggumu datang memotong tanganku. Setelah berkata itu, Tan Yun segera memeluk erat Song Wuxiao di mata Chow Bin. Kau murid pekerja rendahan. Aku pikir kau sudah bosan dengan hidupmu, ucap Chow Bin dengan mata membunuh yang ganas. Tan Yun menatap Chow Bin dan berkata, tampar dirimu 3 kali, lalu berguling turun dari Gunung Changling sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bertindak kejam. Mata Song Wuxiao cemas dan kepalanya bergetar. Tan Yun, jangan perhatikan dia, jangan khawatir. Hanya kau yang ada di hatiku. Dia sudah berada di ranah jiwa janin tahap sempurna dan termasuk orang kuat dalam daftar naga. Tan Yun menatap Song Wuxiao yang khawatir tersenyum dan berkata, tidak peduli siapa itu, jika dia tidak melakukan apa yang aku katakan, aku tidak akan pernah melepaskannya. Xiao, kau tidak perlu khawatir. Bagus sekali, tidak akan melepaskanku pergi, ucap Chow Bin dengan marah menunjuk Tan Yun. Seorang pekerja rendahan berpikir bahwa dirinya tidak akan terkalahkan hanya karena bisa memanjat pagoda 108 lantai, ejek Chow Bin. Dan sekarang kau menyuruhku untuk menampar diriku 3 kali, ucap Chow Bin tertawa dengan marah. Kau sombong hanya karena ini divisi pilmu. Jika kau ada di tempat lain, aku akan memukulmu hingga kau berlutut minta belas kasihan. Mendengar perkataan itu, Tan Yun tersenyum dan lembut melepaskan Song Wuxiao dan berjalan menuju Chow Bin sambil tersenyum. Tan Yun, jangan impulsif, kau bukan lawannya, ucap Song Wuxiao ketakutan dan berusaha meraih Tan Yun. Xiao, jangan khawatir, aku hanya berbicara tentang kehidupan dengannya. Tan Yun tersenyum cerah dan memberi Song Wuxiao senyuman yang meyakinkan. Segera sebuah bisikan masuk ke telinga Song Wuxiao. Jangan khawatir, aku bisa naik ke lantai 108. Masakan aku tidak bisa membunuhnya? Bajingan ini sudah mengganggumu selama 2 tahun, berlaku kasar di sini dan menghinaku. Tan Yun kemudian berbalik dan berjalan menuju Chow Bin. Para murid taman obat berteriak sekuat tenaga. Kakak Tan, bajingan kecil ini berani mengganggu adik ipar, hajar dia. Kakak Tan, aku muak melihat wajah bajingan ini yang melecehkan adik iparku setiap hari, ucap suara-suara dari murid yang lain. Kakak Tan, kalahkan dia. Di belakangnya terdengar ledakan teriakan dan sumpah serapa. Sejak kapan Chow Bin pernah dipermalukan oleh sekelompok murid pekerja? Dia mengabaikan Tan Yun yang datang dengan cara yang suram, melihat ke belakang dengan marah dan melirik kerumunan murid itu. Sekelompok murid sampah tak berguna. Jika ini bukan taman obat Lingsan, aku sudah memberi kalian pelajaran. Setelah mendengar perkataan itu, Daniel berkata sambil tersenyum, cepat-cepatlah kau berkata sombong, karena jika kakak Tan sudah menghancurkanmu, tidak akan ada lagi belas kasihan. Saat itu tiba-tiba sosok Tan Yun berkedip. Sosoknya tiba-tiba melintas muncul di atas kepala Chow Bin. Dalam ledakan, dia mengayunkan tangan kanannya dan menghantam kepala Chow Bin. Aku akan melakukan apa yang kau katakan tadi, yaitu memotong tanganmu terlebih dahulu, ucap Tan Yun. Chow Bin tiba-tiba menoleh ke belakang, mengangkat lengan kanannya, pedang tiba-tiba keluar dan menghalau serangan Tan Yun. Chow Bin tidak bodoh, dia menyimpulkan bahwa tubuh Tan Yun sangat kuat dilihat dari kemampuan Tan Yun untuk memanjat lantai 108. Karena itu, dia tidak akan buru-buru bertarung dengan Tan Yun tanpa senjata. Tan Yun tidak ingin membuang waktu berurusan dengan Chow Bin. Mata Dewa Hong Meng, teriak Tan Yun. Tan Yun menukik ke bawah dan pupil matanya tiba-tiba memancarkan cahaya merah yang aneh. Chow Bin dan Tan Yun saling memandang seperti ayam kaku. Jiwa Tan Yun sekarang sama kuatnya dengan praktisi alam pemurnian jiwa tingkat 3. Jadi itu normal untuk mengontrol Chow Bin dengan mudah.
Tan Yun tiba-tiba menerkam Chow Bin, mengendalikan kekuatan telapak tangan kanannya dan menariknya dengan keras ke wajah Chow Bin. Gigi Chow Bin langsung patah dan darah keluar dari mulutnya. Sebelum Chow Bin terjatuh, sosok Tan Yun melintas dan muncul mendahului Chow Bin. Tangan kanannya terulur dan meraih tangan kiri Chow Bin. "Jika kau ingin memotong tanganku, aku akan membiarkanmu merasakannya dulu." Tangan kanan Tan Yun tiba-tiba tertekuk dalam suara patah tulang yang jelas. Lengan kiri Chow Bin patah, tulangnya tertusuk dari lengannya dan darah menyembur keluar. Tan Yun melemparkan Chow Bin ke tanah dan menginjak kakinya. Sekarang kakinya juga patah. Kemudian Tan Yun melepas kekuatan mata Dewa Hong Meng-nya. Lengan kiriku, kakiku!" teriak Chow Bin saat dia tersadar. Dia meraung kesakitan. Pada saat yang sama, ketakutan seperti gelombang besar menelan saraf menyapu seluruh tubuh Chow Bin dan matanya penuh ketakutan. Tadi dia hanya menatap Tan Yun dan kehilangan ingatannya. Ketika dia bangun kembali, lengan dan kaki kirinya sudah patah. Pada saat ini, murid dari kebun obat berdiri ketakutan. Mereka sangat yakin bahwa Chow Bin adalah lawan yang sepadan untuk Tan Yun. Tapi di luar dugaan, Chow Bin sangat lemah di depan Tan Yun. Sung Woo Xiao dan Gong Sun Ruoxi juga sama. Setelah terkejut, kedua wanita itu saling memandang dan menjadi pucat. Chow Bin adalah murid dari Penatua kelima. Dia adalah master pemurni besar tingkat rendah. Dia akan mewakili divisi senjata dan berangkat ke sekte peri abadi setengah bulan lagi. Sekarang Tan Yun telah mematahkan kaki dan lengan kirinya. Ini adalah masalah besar. "Kau murid pekerja, apa kau tahu identitasku?" ucap Chow Bin meraung dengan suara serak. "Aku adalah murid utama dari Penatua kelima dan kau berani melukai kaki dan lenganku." Tan Yun meludahi wajah Chow Bin, mengangkat kakinya dan memutar mukanya sambil berkata, "Kau tahu kenapa aku tidak membuang tangan kananmu? Itu karena aku menepati janjiku untuk meninggalkan tangan kananmu untuk kau gunakan. Chow, jangan biarkan aku mengatakannya lagi untuk ketiga kalinya. Sekarang tampar dirimu 3 kali lalu berguling turun dari Gunung Changling. Jika kau berani mengganggu Xiao lagi di masa depan, akibatnya akan lebih buruk dari hari ini. Kau ingat itu." Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti hingga akhir. Lanjut ke part berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.